Aduh, males banget deh langganan aplikasi. Mahal. Eits, kata siapa? Sini, gue kasih tipsnya, biar bisa lebih hemat. Halo, gue De Abdil. Di segmen visual kali ini, gue akan bahas tentang apapun soal visual, dari apa yang gue lihat, apa yang gue rasa, apa yang gue alami, dan apa yang gue tahu. Di episode kali ini, gue akan coba kasih tips dan trik buat teman-teman desainer atau freelancer yang coba bekerja di dunia desain. Sini, gue kasih tipsnya biar lebih hemat gimana cara langganan aplikasinya. Nah, kita semua tahu kalau software desain itu lumayan mahal harganya. Biasanya gue pakai dari produknya Adobe, kayak Adobe After Effects, Adobe Photoshop, terus Illustrator, Adobe Acrobat Reader, dan yang lainnya. Kenapa gue pakai Adobe? Karena kalau dari sisi atau sudut pandang gue sebagai desainer, kayak mungkin udah terbiasa menggunakan software itu gitu. Karena sampai sejauh ini gue masih ngerasa nyaman dengan software-software itu. Karena salah satu yang bisa bikin gue stay dengan software itu adalah dia bisa connect antar aplikasi. Misalkan lo bikin aset desainnya dari Photoshop, terus nanti lo gerakinnya di After Effects. Itu enak banget gitu kalau untuk software Adobe itu. Walaupun sebenarnya masih ada software-software yang bisa ngegantiin aplikasi itu gitu. Cuma kalau dari sudut pandang gue masih belum ada software yang setara gitu. Sehingga banyak sih sebenarnya yang gratis gitu. Tapi gue lebih memilih ya udah spend budget buat aplikasi gitu. Biar sama-sama enak karena emang udah terbiasa juga. Selain karena gue udah nyaman dan udah terbiasa dengan software-software Adobe itu, sebenarnya dengan kita menggunakan software original, kita juga banyak loh manfaatnya yang bisa kita dapetin ketimbang kita pakai software-software yang hasil bajakan gitu. Keuntungan menggunakan software original sebenarnya banyak loh. Gak cuma Adobe, ini juga berlaku buat software-software yang lainnya. Misalnya, kalau misalkan dari Adobe sendiri, kalau lo pakai software original, itu biasanya auto update berkala. Biasanya user yang pakai software original dapat fitur yang baru itu paling pertama gitu. Nah, keuntungan yang kedua adalah Adobe Dynamic Link. Nah, di sini misalkan lo pakai keluarganya Adobe, selagi dia masih dalam versi yang sama, lo bisa ngekonekin semua aplikasinya gitu. Misalkan yang tadi gue bilang di awal, kalau misalkan lo punya aset atau bikin asetnya di Photoshop gitu. Nah, misalkan lo mau gerakin si aset-aset itu menjadi animasi, lo bisa langsung tinggal import aja si Photoshop itu ke aplikasi atau software After Effects. Apalagi di zaman yang sekarang gitu. Kalau misalkan lo ada di beda tempat, di Adobe yang baru itu ada Adobe Creative Cloud. Jadi lo bisa kerja, ya udah misalkan lo lagi LDR yang satu di Amerika, satu di Indonesia, lo bisa tukar-tukar filenya secara online gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah simple setting atau install gitu. Jadi kalau misalkan pakai aplikasi yang bajakan gitu, kita harus mengeluarkan effort lebih gitu. Misalkan kita download aplikasinya, kita cari yang bajakan di mana gitu. Terus nge-crack aplikasinya, lo copy paste si serial number apa segala macem gitu. Jadi agak repot gitu. Nah, dengan aplikasi yang original, lo enak banget udah tinggal download aja di situs resminya. Lo tinggal download sekali, terus nanti lo tinggal pilih software apa yang mau lo install. Tinggal satu klik, udah lo tinggal pakai aja si aplikasi itu gitu. Kalau misalkan lo udah berlangganan. Nah, yang selanjutnya, Adobe menyediakan banyak banget free fonts yang bisa dipakai untuk kebutuhan desain. Lo tinggal pakai, ya udah tinggal download aja gitu. Lo nggak usah nyari lagi ke website lain. Lo tinggal di situs Adobe-nya aja gitu, tinggal download terus lo pakai deh. Gampang kan? Dan keuntungannya yaitu gratis. Lo bisa ngegunainnya buat komersial, buat personal use, bebas gitu. Untuk yang selanjutnya, keuntungannya jarang banget rusak. Jadi si aplikasi ini mungkin karena mereka dipantau secara cloud gitu. Jadi si aplikasi-aplikasi ini tuh bisa lebih stabil bekerjanya ketimbang yang bajakan gitu. Kalau pakai yang bajakan biasanya kan suka not responding atau misalkan keluar tiba-tiba gitu aplikasinya close. Kalau kita lagi kerja kan jadi lumayan makan waktu gitu. Sayang aja gitu kerjaannya gitu.
Nah untuk yang ini, sepengalaman gue jarang banget not responding nih aplikasi-aplikasi atau software yang dibeli secara resmi, apalagi yang si Adobe ini. Nah keuntungan selanjutnya menggunakan software original yaitu bisa cross device. Jadi kalau misalkan lo lagi ada di kantor, terus sekarang lagi WFH gitu, kan komputer kantornya nggak dibawa ke rumah gitu. Jadi ya udah tinggal di logout aja akun Adobe lo yang ada di kantor, terus lo login lagi di komputer yang ada di rumah gitu. Jadi semudah itu. Lo tinggal login, logout, lo semua aset yang ada di cloud bisa langsung di-download di komputer lo gitu. Nah, yang selanjutnya ada aman dari ancaman hukum. Iya kan? Karena ini resmi dan kita ada keluar biaya, otomatis itu kan udah tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku gitu. Bahkan untuk software yang ini, si Adobe itu sendiri kalau misalkan aplikasinya bajakan, mereka sebenarnya bisa nge-track gitu dari sana. Keuntungan yang selanjutnya adalah perlindungan data pribadi. Menyambung dari poin yang sebelumnya, kalau misalkan dengan menggunakan software asli, aman dari ancaman hukuman, kita juga bisa lebih tenang kerjanya gitu. Dan kita kerjanya juga jadi lebih produktif. Nah, untuk keuntungan yang selanjutnya, atau yang terakhir yang bisa gue sebutkan, ini nih yang paling gue seneng, yaitu potongan harga. Biasanya Adobe akan memberikan potongan harga khusus buat member-membernya. Biasanya orang tuh menggunakan aplikasi bajakan, pasti alasannya ini. Yang pertama, karena software asli tuh harganya mahal. Tipsnya, gimana caranya biar hemat? Sini gue jelasin. Yang pertama yaitu, kalau di Adobe itu sendiri, sepengalaman gue ya udah kalau misalkan lo mau belajar dasarnya dulu aja. Dimana kalau misalkan aplikasi itu sendiri kan ada masa trialnya gitu. Kalau Adobe itu sendiri ada 7 hari. Di situ lo pakai untuk belajar aja dulu misalkan. Kalau misalkan belajar dari sesi 7 hari itu udah bisa menghasilkan uang, ya udah tinggal disisihin aja gitu buat modal langganan software. Nah selanjutnya ada students license. Biasanya kampus atau sekolah ada kerjasama dengan si software atau aplikasi tertentu. Misalkan Adobe atau Microsoft atau Windows atau apapun itu. Bahkan ada yang memberinya secara gratis, ada juga yang hanya memberikan diskon khusus untuk pelajar. Nah itu coba dicari tahu lagi. Nah untuk yang ketiga, lo bisa patungan sama teman. Misalkan lo sama teman lo berdua gitu, sama-sama mau belajar desain gitu. Ya udah lo langganan satu aplikasi aja gitu. Karena sepengalaman gua, satu akun Adobe itu bisa dipakai untuk 2 komputer gitu. Jadi ya udah tinggal di switch aja yang satu. Misalkan sekarang temen lo yang make, ya udah. Untuk yang selanjutnya lo yang make, ya udah tinggal di logout aja dari komputer yang sebelumnya. Itu bisa. Nah, solusi yang selanjutnya adalah beli license atau redeem code dari internet selain dari website Adobe-nya itu sendiri gitu. Tapi lo juga harus hati-hati kalau misalkan lo beli software atau aplikasi bukan dari website resminya. Nah untuk cara yang selanjutnya, sebenarnya ini lumayan konyol sih. Kita langganan Adobe itu bisa nawar tau. Sepengalaman teman gue, jadi teman gue tuh seorang desainer juga. Mungkin dia karena lagi masa pandemi atau kayak gimana gue nggak tahu. Jadi 2 bulan itu dia nunggak berlangganannya itu. Nah pas dia nunggak, ada tuh customer service yang hubungi. Kenapa ini bisa nunggak, terus apakah mau dilanjut atau diberhentikan untuk langganannya. Nah dari situ teman gue langsung ngomongin aja secara jujur gitu. Iya gue lagi gak ada duit apa gitu segala macam. Nah dari situ si customer service Adobe-nya itu sendiri, mereka kayak ngasih penawaran. Kalau misalkan akun lo mau bisa tetap digunakan, tapi mengurangi beban biaya yang dikeluarkan, Adobe-nya itu kayak ngasih penawaran khusus gitu, yaitu harganya di 276.000 kalau nggak salah ya. Sekitaran segitu, di bawah 300.000 itu sama dengan lo ambil paket full pack-nya Adobe tapi dengan paket pelajar. Kan lumayan ya, biasanya 900.000 per bulan, ini jadi 300 di bawah 300.000. Lumayan banget. Itu juga banyak teman-teman yang lain juga jadi nyoba gitu. 300.000 itu bisa works gak di akun gua gitu. Ternyata benar-benar bisa works. Coba aja deh. Kalau misalkan lo merasa keberatan dengan berlangganan yang itu, coba cara yang ini. Siapa tahu berhasil juga. Nah untuk yang selanjutnya, lo cari deh info-info cara berlangganan secara gratis dan resmi. Nah ini contohnya ada kemarin Adobe bekerja sama dengan National Geographic. Itu dia ngasih 2 tahun berlangganan Adobe secara gratis. Itu lumayan banget kan?
Coba deh lo cari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Alasan yang kedua, kenapa orang masih pakai software bajakan ketimbang software resmi, yaitu mereka nggak tahu cara bayarnya gimana. Sebenarnya gampang. Yang pertama, lo bisa pakai kartu kredit. Nah, untuk alternatif lainnya, lo bisa menggunakan Genius buat bayar aplikasi. Alasan yang selanjutnya, yaitu nggak punya uang buat bayar. Lumayan klasik ya. Tapi sebenarnya untuk yang satu ini bisa dicari solusinya, yaitu lo bisa cari software atau aplikasi pengganti yang gratis. Gratis di sini bukan bajakan ya, tapi benar-benar gratis secara resmi gitu. Banyak kok aplikasi-aplikasi, misalkan kalau buat edit video nggak bisa pakai Premiere, ya udah bisa pakai DaVinci dan lain sebagainya. Lo pelajarin aja alurnya kayak gimana. Kalau lo udah paham alurnya, lo bisa pakai aplikasi apapun, ya udah tinggal pakai aja. Toh juga logikanya tetap sama. Nah, untuk alasan selanjutnya yaitu godaan syaitonir rojim. Nah, ini nih susah sih emang. Karena ya ngapain harus bayar kalau ada yang gratis gitu. Tapi kan gratis juga cara dapetinnya nyolong. Kalau dari pribadi gua gitu, pendapat gua, lo kan di sini kerja gitu. Yang tujuannya bukan cuma cari uang, tapi ya insya Allah juga cari pahala gitu. Kalau misalkan softwarenya juga lo pakai software bajakan atau software hasil curian, apa tidak takut siksa neraka yang akan mengancam kalian? Ya pokoknya kita cari yang tenang-tenang aja lah, biar rezekinya juga dilancarin, terus insya Allah lah berkah gitu. Yang penting kitanya juga tetap nyaman kerjanya gitu. Sekian video dari gua. Mudah-mudahan mencerahkan. Jangan lupa juga buat share ke teman-teman lo yang sekiranya butuh informasi ini. Pesan dari gua, yuk coba mulai pakai aplikasi original. Bye-bye aplikasi bajakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Piswa.